Coba Anda bayangkan berada di posisi ini. Anda harus mengambil alih tongkat kepemimpinan persis di saat segala sesuatu di sekeliling Anda sedang runtuh. Dan ini bukan runtuh dalam kiasan ya? Betul, ini harfiah. Bayangkan abu vulkanik dari gunung meletus itu masih menutupi langit. Ibu kota harus dipindahkan secara mendadak karena bencana. Dan di saat yang bersamaan, bayang-bayang eksploitasi penjajah itu semakin menguat, mencengkeram tanah yang Anda pijak. Mencekik leher, bisa dibilang begitu. Ya, pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan bermain aman dan tunduk pada sistem yang menindas itu? Atau Anda justru mencari celah untuk menjadi pelindung bagi orang-orang di belakang Anda? Itu dilema yang sangat berat. Sangat berat. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan membedah sebuah materi yang sangat kaya. Kita menyelami kutipan-kutipan dari draft pracetak sebuah novel sejarah yang dijadwalkan terbit tahun 2025. Judulnya Sang Pewaris ya, jilid kedua. Tepat sekali, Sang Pewaris Jilid 2, karya Asep Rudiana, SH, MH. Dan, yang membuat draft ini sangat relevan untuk kita bedah hari ini, itu bukan semata-mata karena ini catatan sejarah. Misi kita adalah mengekstrak esensi dari kepemimpinan sejati di Tanah Priangan pada abad ke-19. Pusat narasinya ada pada satu tokoh. Ya, seorang pemimpin muda bernama Aum Abbas. Melalui kisahnya, kita melihat potret nyata tentang seseorang yang dipaksa menjadi tameng bagi rakyatnya. Tameng hidup. Betul. Dia berada tepat di titik benturan antara transisi kekuasaan lokal yang penuh duka dan tekanan mesin kolonial yang sangat-sangat masif. Nah, mari kita mulai dengan menyusun latar belakangnya dulu, agar Anda yang mendengarkan bisa ikut masuk ke dalam dunia Aum Abbas ini. Kita melangkah mundur ke tahun 1864. Ke sebuah wilayah bernama Cibalagung. Ya, di Cibalagung inilah Abbas mengemban tugas sebagai seorang wadana. Bagi Anda yang mungkin asing dengan istilah ini, wadana itu posisinya kira-kira setara dengan camat atau kepala distrik di struktur birokrasi modern. Dia ujung tombak yang langsung berhadapan dengan rakyat. Tepat. Dia berhadapan langsung dengan denyut nadi rakyat sehari-hari. Dan kehidupan Abbas pada masa itu sangat didikti oleh tradisi yang kaku. Bahkan untuk urusan pendamping hidup sekalipun. Pernikahannya diatur ya? Ya, pernikahannya dengan Ningrum itu adalah hasil perjodohan mutlak dari ayahnya dalam Pancaniti dan sahabat ayahnya, Kiai Salam. Struktur dan kaku itu, Abbas justru menemukan satu-satunya ruang kebebasannya. Ruang kedamaiannya. Betul. Teks ini mendeskripsikan dengan sangat indah bagaimana Ningrum itu berfungsi sebagai semacam jangkar emosional bagi Abbas. Di tengah tekanan kolonial dan birokrasi, senyum Ningrum, lalu rutinitas sederhana seperti... Secangkir teh panas di pagi hari. Ya, teh panas. Itu membuat Cibalagung terasa seperti tempat berlindung. Ketenangan domestik ini sengaja dibangun penulis untuk menyoroti pergolakan batin yang sedang mendidih di dalam kepala Abbas. Dan pergolakan batin itu tergambar sempurna di satu adegan spesifik yang menurut saya ini salah satu ironi paling tajam dalam draft ini. Abbas dideskripsikan sedang duduk di meja kerjanya. Membaca buku. Ya, di hadapannya ada buku Max Havelaar, karya Multatuli. Halaman terakhirnya terbuka, sesekali terlipat oleh embusan angin. Dan Abbas merasa dadanya sesak, wajahnya memerah karena malu. Coba bayangkan posisinya. Dia pejabat pribumi. Betul, dia melihat langsung penderitaan rakyatnya. Tapi kisah jeritan para petani yang diperas habis-habisan itu justru disuarakan ke seluruh Eropa oleh seorang Belanda. Oleh Multatuli tadi? Ya, sementara Abbas, sang pemimpin lokal, hanya bisa duduk di ruang kerjanya, membaca penderitaan itu dalam diam. Adegan itu menangkap dilema eksistensial seorang birokrat di bawah rezim otoriter. Abbas terjebak di antara jabatan yang mengharuskannya patuh pada sistem dan hati nuraninya yang menolak sistem itu. Dan pergolakan diam-diam itu langsung diuji keesokan harinya. Ketika temannya datang? Ya, tokoh bernama Johan datang ke kantornya. Johan ini bukan orang asing. Dia teman lama Abbas yang sekarang bekerja sebagai mandor untuk pemerintah Hindia Belanda. Dia meletakkan sebuah surat perintah di atas meja Abbas. Isinya mandat pembukaan perkebunan? Perkebunan kakao swasta, betul. Komoditas yang saat itu dijuluki emas hijau. Ini sebagai pengganti sistem tanam paksa yang mulai dihapuskan. Dan Johan berargumen bahwa kebijakan ini berbeda, kan? Iya, dengan nada yang sangat meyakinkan, Johan bilang ini bukan tanam paksa.
Dia membawa narasi bahwa ada investor Eropa yang masuk, mereka berjanji akan membayar upah pekerja, menyewa tanah rakyat secara adil. Terdengar sangat familiar. Sangat familiar. Narasi ini sangat mirip dengan janji-janji manis yang sering kita dengar hari ini, ya kan? Bayangkan Anda sedang duduk di kantor, lalu atasan Anda mengumumkan adanya restrukturisasi atau peningkatan efisiensi. Bahasanya diperhalus. Sangat halus. Tapi Anda tahu persis, di lapangan itu berarti akan ada pemangkasan atau beban kerja yang tidak masuk akal bagi tim Anda. Itu analogi yang sangat akurat. Teks ini menyoroti bahwa baik Abbas maupun Johan sebenarnya mereka berdua tidak naif. Mereka tahu kenyataannya. Jauh di dalam lubuk hati, mereka sadar batas antara lapangan kerja baru dan penindasan terselubung di bawah kolonial itu sangatlah tipis. Harapan kemajuan ekonomi dan eksploitasi seringkali hanya dua sisi dari koin yang sama. Betul. Bagi Anda yang mendengarkan, ini pengingat yang relevan. Seberapa sering kebijakan baru yang dikemas dengan istilah modern, itu sebenarnya hanyalah eksploitasi dengan wajah lebih ramah. Janji investasi. Iya, kata janji investasi itu ringan diucapkan di meja perundingan, tapi pelaksanaannya selalu jatuh paling berat di pundak mereka yang ada di struktur paling bawah. Dan disinilah insting kepemimpinan Abbas mengambil alih. Dia tahu dia tidak punya kekuatan militer untuk merobek surat itu dan mengusir Johan. Kalau dia menolak frontal, dia akan diganti oleh pejabat lain yang mungkin jauh lebih kejam. Jadi dia mengambil jalan pragmatis. Betul. Dia menginisiasi sebuah Gotrasawala. Ini semacam musyawarah besar, ibarat town hall meeting yang mengumpulkan seluruh demang atau kepala desa di wilayahnya. Tujuannya jelas ya. Sangat jelas. Jika gelombang eksploitasi perkebunan kakao ini tidak bisa dibendung, dia harus menjadi arsitek yang merancang saluran airnya, agar gelombang itu tidak menenggelamkan rakyatnya. Dia memitigasi kerusakan dari dalam sistem. Keputusan untuk bertahan dan mengatur dari dalam itu seringkali jauh lebih sulit daripada perlawanan terbuka. Ini butuh kecerdasan taktis. Pasti. Dan kita melihat persiapan mental untuk menghadapi tekanan ini tergambar saat Abbas dan Johan berjalan menyusuri Masjid Kaum setelah pertemuan itu. Penulis menyajikan dua wajah ketahanan masyarakat Sunda di sana. Di satu sisi ada Kiai Ismail. Ya, Kiai Ismail yang menyambut Johan dengan senyum hangat, wujud filosofi bahwa tamu adalah titipan Tuhan yang harus dihormati. Tapi di sudut lain halaman pesantren, Ada Kiai Ibrahim. betul, Kiai Ibrahim sedang mengajar Maenpo, pencaksilat khas Sunda, kepada puluhan pemuda setempat. Deskripsinya di novel itu sangat kuat. Para pemuda bergerak dalam ritme tenang, minim suara, tapi setiap kuda-kuda dan pukulannya menyimpan tenaga yang mematikan. Maenpo di sini bukan sekedar olahraga fisik, kan? Sama sekali bukan. Ini terasa seperti sebuah pernyataan sikap. Betul sekali. Gerakan Maenpo yang hening tapi mematikan itu adalah personifikasi strategi perlawanan diam-diam. Seperti Abbas yang mengatur kebijakan dari dalam, Maenpo mengajarkan filosofi tentang bagaimana membaca serangan lawan. Menyerap energinya? Tepat, menyerap energinya dan memanfaatkannya tanpa harus selalu meledak dalam amarah. Ini bentuk persiapan mental sebuah generasi, mengajarkan keberanian untuk tidak menundukkan kepala meski dunia memaksa mereka bertekuk lutut. Sayangnya, ketenangan dan strategi yang sedang dibangun itu harus terhempas oleh urgensi yang datang tanpa aba-aba. Bencana pribadi. Iya, suatu siang, debu tiba-tiba mengepul tebal di jalanan depan kantor Abbas. Mang Jaka, seorang penjaga dari pendopo Pancaniti, memacu kudanya dengan wajah pucat dan nafas terengah-engah. Dia membawa kabar buruk. Kabar bahwa ayah Abbas dalam Pancaniti jatuh sakit dan kondisinya sangat kritis. Perubahan tempo narasinya drastis sekali di sini. Abbas tidak lagi berpikir soal birokrasi. Dia langsung melompat ke punggung kudanya, si Jagur, menembus debu. Ritme perjalanan itu dideskripsikan seolah detak kuku kuda yang menghantam tanah itu berpacu dengan detak jantung Abbas yang panik. Secara literatur, debu ini melambangkan kekacauan transisi kekuasaan. Krisis jarang datang dengan surat pemberitahuan. Betul, dia datang mendobrak pintu. Dan Abbas berpacu menuju momen di mana seluruh beban wilayah akan berpindah ke pundaknya. Setibanya di pendopo Pancaniti, suasananya berubah sakral. Udara dipenuhi wangi cendana dan dupa. Abbas melihat ayahnya yang agung terbaring lembah. Kiai Salam duduk menuntun talqin, membisikkan doa terakhir. Pertahanan emosional Abbas runtuh di situ. Runtuh total. Dia bersimpuh, meminta maaf, sambil menangis sebelum ayahnya menghembuskan napas terakhir. Tapi ada satu momen di upacara pemakaman keesokan harinya yang memberi perspektif baru tentang siapa sebenarnya dalam Pancaniti ini.
momen dengan Residen Belanda. Ya, Residen Belanda, Van der Moor, hadir memberikan penghormatan tertinggi. Dia secara terbuka menyatakan bahwa almarhum adalah pemimpin yang memerintah dengan hati. Pengakuan ini sangat krusial. Kita bicara tentang era di mana pejabat kolonial itu biasanya memandang pemimpin pribumi sekedar alat administrasi. Operator lapangan. Betul. Untuk seorang residen kolonial mengakui di depan publik bahwa bupati pribumi memiliki hati, itu membuktikan betapa tak tertembusnya integritas dalam Pancaniti. Dia dihormati karena keadilan dan kemanusiaannya tidak bisa dibeli sistem. Hal ini membawa kita pada momen di mana warisan itu resmi diturunkan. Setelah pemakaman, Kiai Salam mengingatkan Abbas pada 5 pilar ajaran Pancaniti. Ini pada dasarnya adalah cetak biru manajemen krisis ala pemimpin Sunda abad ke-19. Mari kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah Niti Harti. Niti Harti bermakna pemahaman atau ilmu. Pemimpin tidak bisa cuma modal karisma. Dia harus punya kejernihan intelektual membaca situasi dan ancaman. Seperti Abbas membaca niat di balik surat Yohan tadi. Tapi ilmu tanpa aplikasi kan kosong, yang membawa kita ke pilar kedua, Niti Bukti. Ini tentang realitas lapangan. Kepemimpinan diukur dari hasil nyata, bukan teori. Lalu yang ketiga, Niti Bakti. Niti Bakti adalah esensi pengabdian. Seluruh ilmu dan bukti kerja itu harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri. Dan untuk memastikan itu tidak salah sasaran, ada pilar keempat, Niti Surti. Kepekaan batin, kemampuan pemimpin mendengar apa yang tidak diucapkan rakyatnya, membaca kecemasan dari senyum yang dipaksakan. Semuanya bermuara pada pilar kelima, Niti Sacati. Pencarian kebenaran sejati dan integritas yang tak goyah. Jika digabungkan, ini pesan bahwa warisan terhebat seorang pemimpin bukanlah kekayaan atau kekuasaan absolut. Tapi kompas moral Tepat, arah yang jelas tentang cara menavigasi kapal saat badai menghantam. dan badai itu punya banyak wajah. Tak lama setelah Abbas memproses kehilangan ayahnya, sejarah membawa tokoh luar biasa ke pendopo. Rombongan 20 lelaki berbaris rapi, dipimpin seorang pria bergamis putih dan jubah emas. Pangeran Hidayatullah? Betul, dari Kesultanan Banjar. Dia datang khusus memimpin sholat gaib untuk almarhum. Kehadirannya seketika mengubah resonansi ruangan itu. Ini seperti menyatukan dua semesta perlawanan yang berbeda. Bagi Anda yang lupa sejarahnya, Pangeran Hidayatullah ini tokoh sentral Perang Banjar. Dia memimpin perlawanan bersenjata sejak 1859 karena tanahnya dikerb habis, batu baranya dieksploitasi Belanda. Sama seperti ketakutan Abbas di Cibalagung dengan kakao. Iya, dan setelah dijebak tahun 1862, dia diasingkan ke Cianjur. Yang patut digarisbawahi, dalam Pancaniti tidak memperlakukannya sebagai tahanan musuh negara. Dia menyambutnya sebagai saudara kehormatan. Memberikan tempat bernaung hingga wilayah itu jadi kampung Banjar. Ini manuver politik yang sangat berani. Mereka berdua berbagi luka identik, melihat tanah air dikoyak asing. Ada kalimat Pangeran Hidayatullah ke Abbas, "Engkau mewarisi hati dalam Pancaniti." Ini menyeratkan Cianjur bukan sekedar titik administratif, tapi safe haven, tempat perlindungan di mana api perlawanan dijaga dalam sunyi. Dan perlawanan dalam diam ini seolah jadi gladi bersih bagi Abbas, sebelum dia berhadapan langsung dengan kekuasaan kolonial di hari penobatannya. Transisi ke hari penobatan tanggal 24 Agustus 1864 ini surrealistis sekali. Jalanan dihiasi janur kuning, orang berbaris, tapi senyum rakyat tampak seperti otot yang ditarik paksa. Kewajiban, bukan kegembiraan. Apalagi saat Gubernur Jenderal tiba. Kereta ditalik 6 kuda putih, dikawal 100 prajurit bersenjata. Atmosfer ketakutan mendominasi. Benturan dua dunia di pendopo hari itu divisualisasikan dengan sangat piawai. Ini teater politik. Di satu sisi, akar budaya Sunda yang membumi. Ada penari lengser, wangi melati, tumpeng, asap sate marangi, dan suara gamelan yang mistis. Di sisi berlawanan, hegemoni Eropa yang kaku dan dingin. Militer seperti patung, kilau medali, trompet, bahkan mereka membawa piano dan biola untuk menari waltz di lantai kayu. Dua dunia berbagi oksigen. Gamelan bersahutan dengan piano. Pejabat Belanda menari waltz dengan latar bau sate marangi. Visualisasi absurd ini metafora yang pas untuk beban di bahu Abbas. Dia berdiri di epicentrum keanehan itu. Dia harus menari di atas tali tipis, tunduk pada Eropa yang punya pasukan bersenjata, tapi juga menjaga martabat dan perut rakyat Sunda yang menatapnya sebagai pelindung. Puncak beban itu disahkan saat surat keputusan dibacakan. Aum Abbas menanggalkan nama lamanya,
memikul gelar Raden Adipati Arya Prawiradireja II. Baju kebesaran itu pasti terasa sangat berat menekan bahunya. Tapi ada jangkar penyeimbang dari ibunya atau ambu. Pesan terakhir dari almarhum ayahnya. Bunyinya, nu letik ulah dihina, nu gede ulah dipuja. Yang kecil jangan dihina, yang besar jangan dipuja. Ini doktrin fundamental kepemimpinan etis. Bukan melayani penguasa besar, bukan menginjak rakyat kecil. Jika ditarik ke kehidupan Anda saat ini, pesannya tajam. Kepemimpinan sejati menuntut pengebirian ego. Diukur dari seberapa berani Anda menahan benturan demi melindungi bawahan Anda. Pemimpin adalah tameng, bukan perhiasan. Dan menjadi tameng berarti siap rusak. Abbas sadar dia harus kompromi, menavigasi birokrasi kolonial untuk mengubah keputusasaan jadi strategi bertahan hidup. Menarik benang merahnya, sang pewaris mengajarkan bahwa mewarisi kekuasaan di masa krisis butuh ketahanan batin. Abbas tidak merespon dengan pedang terhunus yang gegabah, tapi kecerdasan birokrasi. Melihat seluruh perjalanan itu, ada satu fakta historis dari sinopsis yang menyimpan pertanyaan filosofis terbesar untuk Anda renungkan. Tentang gempa itu, Iya, 15 tahun setelah penobatan megah itu, Maret 1879, gempa tektonik masif melanda Cianjur, meratakan pendopo dan masjid kaum menjadi puing tanpa sisa. seluruh simbol fisik kekuasaan hancur dalam hitungan menit. Jadi pertanyaannya untuk Anda yang mendengarkan, entah sedang mengemudi atau bekerja, jika esok hari seluruh simbol status Anda, gedung mewah atau jabatan, tiba-tiba hancur lebur tanpa sisa. Apa yang tersisa? Betul, apa yang tersisa dari kepemimpinan Anda? Saat Anda berdiri di atas puing kehancuran, bagaimana Anda mengumpulkan kembali harapan orang-orang di sekitar Anda? Pemikiran yang membuat kita berhenti sejenak. Karena kekuasaan fisik bisa runtuh semalam, tapi integritas dan kompas moral yang ditanamkan, itulah satu-satunya fondasi yang mutlak anti gempa. Nilai yang bertahan melintasi zaman. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini, menggali sejarah priangan yang menjadi cermin jernih untuk masa kini. Kami biarkan pertanyaan tadi menggantung untuk Anda resapi. Teruslah mencari makna di balik cerita, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.